Baik, selamat datang di kuliahnya pembelajaran mesin dan aplikasi ya. Perkenalkan, nama saya Vicky. Nanti saya perkenalkan lebih detail ya. Saya akan mengajar ini satu kelas. Kalau semester kemarin ada 3 kelas ya, tapi mungkin karena kalau di genap nih sudah jarang yang mengambil mata kuliah pilihan, jadinya cuman ada 1 kelas. Saya minta izin dulu untuk share. Sebentar. Oke, minta maaf. Keluar lagi tadi. Baik, jadi saya minta izin dulu untuk share karena tadi harus keluar dulu. Oke, nah ini sudah terlihat. Halo, ini sudah terlihat. Maaf Pak, kalau di saya nge-freeze layarnya. Apa? Kalau di saya nge-freeze gambarnya. Iya Pak, layarnya nge-freeze Pak. Layarnya nge-freeze? Ya, tidak ada perubahan. Oke, sebentar. Sekarang gimana? Sudah Kalau terlihat? saya Masih sama, Pak. Hah? Kalau saya masih nge-freeze sama. Pak. Aduh. Kenapa ya? Tapi video saya bisa kelihatan. Halo? Cuma gambar kamera ngadep Bapak doang, tapi itu juga nge-freeze sih Pak. Oh gitu. Coba saya lihat dulu ya, saya keluar dulu. Bentar. Halo? Iya, Pak. Udah oke? Udah, kalau sekarang udah gerak Pak. Oke. Mana approval ya? Oke, baik, saya share. Sudah kelihatan? Halo? Sudah Pak. Sudah, oke, baik. Yang MS Team kan ya? Ini sudah terlihat ya LMS-nya?
Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi kuliah ini saya nggak ngerti nih di sini kok 41A ya, tapi di kelas yang Igrasiasnya adalah 41D, saya kira nggak bakal jadi masalah ya. Jadi ini sudah saya sampaikan, kalau ingin masuk ke grup WA tinggal klik saja, mungkin sudah beberapa mencoba. Terus kemudian untuk masalah penilaian nanti itu ada yang disebut dengan tugas besar ya. Tugas besarnya 2 kali nanti per kelompok ya. Jadi ada 2 kali masing-masing untuk pengganti UTS 25%. Jadi kita tidak ada UTS dan UAS tertulis untuk mata kuliah ini ya. Tapi saya kira nanti akan diadakan kuis. Bisa jadi sampai 1 sampai 2 kali dan besarnya 25% karena memang disinilah orang menjadi beda ya ketika tugas besarnya sama karena misalkan ya barengan kan ngerjain ya. Nah, terus kemudian nanti ada tugas kecil-kecil ya. Jadi saya pukul rata di sini 25% ya. Nah, kemudian pada saat presensi, saya kira presensi akan dilakukan bisa jadi nanti kebanyakan adalah saat tatap muka secara langsung melalui Igrasias. Jadi saya mendorong untuk hadir lah ya. Meskipun nanti sebetulnya masalah kehadiran itu saya nggak pernah perhitungkan biasanya untuk penilaian. Tapi untuk kasus-kasus tertentu misalkan nilainya mepet gitu ya antara A dengan B atau A dengan AB atau AB dengan B dan sebagainya. Kalau misalnya anaknya rajin, misalkan untuk A itu adalah besar dari 80 ya, misalkan dia 79,5, mungkin nanti saya lihat dulu absensinya bagus nggak. Kalau bagus nanti saya upgrade ya. Nah itu berpengaruh di presensi, tapi secara umum saya ingin melakukan itu pada saat nanti tatap muka langsung dengan pada saat di Igrasias ya. Ini ada yang nge-save lagi pending request, udah kan ya, nggak ada lagi. Baik, terus kemudian kita akan selalu menggunakan Microsoft MS Teams ya atau Microsoft Teams. Nanti materi perkuliahan dan sebagainya atau video ya, video itu akan diambil dengan menggunakan kita gunakan MS Teams untuk tatap muka. Nah, saya sih kalau semester kemarin nggak terlalu banyak juga tatap mukanya. Ya paling ya maksimum 50 menit, tapi untuk kasus tertentu mungkin bisa jadi lama ya. Mudah-mudahan semester ini bisa lebih bagus ya. Baik, untuk itu ada pertanyaan sampai sekarang? Pak, nanti untuk saya Alpi Abdurrahman, Pak, untuk perihal video pembelajaran nanti bisa diakses nggak ya, Pak? Ada hasil recordnya, Pak? Di berupa Google Drive atau gimana? Nanti recordnya saya simpan di MS Teams, biasanya nanti Anda bisa akses langsung. Di Microsoft Teams kan bisa Anda langsung lihat ya, atau biasanya bisa jadi saya download dulu terus nanti diupload dan sebagainya. Baik Ya. Pak, terima kasih Pak. Nanti bisa Anda lihat ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Berarti ini sudah bekerja, sudah partisipannya sudah pada join ya di sini. Oke, baik. Kalau nggak ada, saya ingin menjelaskan sedikit hal lainnya. Baik, ini sudah jelas, nggak ada pertanyaan? Nanti saya upload modul-modul yang sudah ada pada saat mungkin sebelum perkuliahan. Jadi saya minta Anda membaca terlebih dahulu ya, supaya pemahamannya lebih gampang. Sebetulnya tatap muka itu seharusnya diadakan setelah para peserta perkuliahan itu membaca terlebih dahulu. Jadi sebetulnya itu disediakan untuk diskusi. Cuman saya kira akan menjadi lebih lebih bagus kalau misalkan Anda sudah baca terus kemudian saya jelaskan pada setiap pertemuan ya. Oke, baik. Mungkin saya masuk ke perkenalan terlebih dahulu. Ini kelihatan sudah? Halo? Terlihat, Pak. Oke. Jangan ini ya, kalau ada pertanyaan langsung nanya, jangan diam-diam semua. Soalnya kalau online biasanya saya nggak tahu nih Anda aktif atau enggak, Anda tinggalin atau gimana, saya nggak ngerti. Ya, saya asumsikan Anda mendengar semua. Kalau nggak kelihatan, tolong di-interrupt. Oke. Baik, mungkin ini sekedar perkenalan saja. Jadi, nama kuliah kita adalah pembelajaran mesin dan aplikasi, atau dalam bahasa Inggris, Machine Learning and its Applications. Saya sih sebetulnya lebih enak ngomong machine learning lah ya.
daripada pembelajaran mesin. Bukan berarti saya anti Indonesia, enggak, tapi kan orang lebih mengenal untuk mesin learning ya. Oke, ini adalah mata kuliah pilihan di S1 Teknik Elektro ya. Kebetulan yang ngusulin saya dulu juga ya. Baik, ini perkenalan saya Vicky, saya dosen S1. Di S2 juga saya ngajar, kemarin saya kapro di S2 Teknik Elektro, terus kemudian dari Desember kemarin saya menggantikan Pak Sigit jadi kapro di S1 Teknik Elektro juga. Saya di Cigadung, email saya ini, terus S1 saya dari Teknik Fisika, tahun 93, jadi saya udah tua lah ya, udah di atas 40. Terus kemudian S2 juga di ITB, tahun 2003 saya masuk, terus kemudian saya melanjutkan S3, jadi saya keterima di STT. Dulu tuh namanya STT Telkom ya, kemudian IT Telkom itu saya diterima di tahun 2007 sebagai dosen ya, terus kemudian tetapnya itu 2008, kebetulan tahun 2009 saya punya kesempatan untuk melanjutkan studi S3 di Jerman. Saya lulus awal 2014 lah, saya 4 tahun lebih lah ya. Research interest saya ke pengolahan sinyal, terutama untuk radar, terus kemudian juga saya tertarik untuk machine learning karena sifatnya pengolahan sinyal itu statistical ya, statistical signal processing itu hampir dekat dengan machine learning. Cuman istilahnya aja agak sedikit beda, tapi intinya sih dalamnya, core-nya itu hampir sama satu sama lain. Karena dua-duanya machine learning itu lahir dari statistik, begitu juga pengolahan sinyal statistik. Lahirnya dari statistik, matematik ya. Oke, baik. Kalau mau kontak saya nomor teleponnya kalian sudah tahu kan di WA Group ya. Terus kemudian juga mengenai office hour, saya kira Kamis tidak ada kuliah, jadi kalau misalkan Anda mau berkonsultasi tentang kuliah ini ya, tentang kuliah ini bisa Anda kontak saya jam 4 biasanya saya terbuka. Kalau mau datang ke sini silahkan, atau mau konsultasi online juga nggak masalah. Jadi office hour saya jam 4, nanti saya umumkan lah di grup juga ya. Tapi hanya berbicara masalah ini, kalau masalah pribadi jangan ke saya, ke walinya lah ya. Oke, terus Pak, maaf Pak, ada teman saya yang masih request pending. Nggak ada ya, ini. request pending. Farid Anwar belum. Oh iya. Di ACC katanya Pak. Oke, udah saya sisip. Oke, baik. Itu ya. Terus kemudian tolong nanti kalau ada yang masih di pending ingati saya juga. Soalnya nggak kelihatan di saya. Baik. Terus kemudian capaian pembelajaran apa sih yang diharapkan? Jadi nanti mahasiswa sebetulnya apa yang diharapkan dari mata kuliah ini? Pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep pembelajaran mesin. Apa sih mesin learning gitu? Kemudian metodenya apa saja? Nanti kita lihat bahwa mesin learning itu sebetulnya secara garis besar ya, meskipun ada yang lain. Itu ada supervised sama unsupervised. Ada juga yang disebut dengan reinforcement learning kalau sekarang. Sebetulnya sekarang kan yang banyak yang paling lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya adalah deep learning, tapi sebetulnya itu adalah bagian daripada supervised learning. Ya, kemudian kita juga pasti berbicara data, karena dataset, kalau kita berbicara tentang machine learning, kita harus berbicara juga tentang dataset, ya, artinya nanti untuk melakukan training dan sebagainya. Nah, terus yang kedua, justru kedua ini adalah hal yang utama, jadi mahasiswa dapat mengimplementasikan pembelajaran mesin yang populer menggunakan perangkat lunak. Nah, ini yang pertama, Anda yang CLO atau course learning outcome-nya itu Anda harus setelah selesai ya mata kuliah ini, nanti di akhir itu Anda tahu, bisa menjelaskan tentang konsep pembelajaran mesin itu apa sih, gitu, metodenya, kemudian juga menyangkut data. Yang kedua ini yang paling utama, Anda sudah bisa mengimplementasikan pembelajaran mesin. Makanya tugas besarnya nanti harus bikin program ya, coding. Ya, ada permasalahan terus silahkan. Tapi karena sudah ada library-nya pakai scikit-learn, nanti Python dengan scikit-learn, Anda bisa coba-coba. Ya, jadi saya ingin semuanya ya dapat mengimplementasikan pembelajaran mesin, meskipun nanti tugasnya berkelompok. Tapi saya pikir disitulah diharapkan kerjasama. Ya. Kerjasama dalam artian bekerja sama, bukan satu kerja lain sama gitu ya.
Terus kemudian yang terakhir nanti diperkenalkan juga. Jadi CLO3 ini mendeskripsikan ide dasar dan cara kerja algoritma pembelajaran mesin yang terkini. Jadi nanti kita belajar sedikit tentang deep learning ya. Diajarin terakhir ya tentang deep learning, tapi basisnya sebetulnya adalah neural network. Ya. Oke itu. Jadi pertama Anda harus menguasai konsep pembelajaran mesin itu apa, metodenya apa saja sih yang umum-umum ya, terus kemudian data. Yang kedua Anda harus bisa mengimplementasikan, harus diingat sampai sekarang ukurannya nanti pada saat selesai kuliah Anda ngerti nggak? Terus kemudian Anda bisa minimum mengimplementasikan metode yang sederhana nggak? Terus yang ketiga Anda tahu nggak sih tentang pembelajaran mesin yang terkini gitu ya. Nah itu yang harus dipegang. Nanti pada saat lu keluar selesai kuliah ini Anda harus capaian pembelajaran itu harus Anda dapatkan ya terakhir. Oke. Terus kemudian mengenai pokok bahasan, jadi saya lihat nanti pokok bahasannya kira-kira belum dikeluarin ya. Oh ini nih, ini yang 15 Februari. Nah, apa saja ini sudah kelihatan? Kurang besar nggak? Terlihat ya? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Yes, Pak. Oke. Soalnya saya nggak tahu nih Anda aktif apa enggak nih kalau online tuh gitu ya. Jadi kita lihat di sini untuk pertemuan pertama saya akan menjelaskan perangkat lunak, tapi saya tidak akan masuk. Anda silakan belajar sendiri lah ya tentang tipe data Python itu seperti apa. Nanti saya kasih bahannya ya. Ada flow control, ada definisi fungsi, ada struktur data. Terus Anda banyak pakai NumPy package ya. Ini untuk biasanya untuk apa sih namanya? Untuk data ya, untuk data itu kita menggunakan atau array, nanti menggunakan array itu menggunakan NumPy. Terus ini matplotlib untuk plotting di MATLAB. Kalau Anda sudah tahu MATLAB itu tinggal plot dan sebagainya. Kalau di Python ini matplotlib ya. Jadi kita menggunakan perangkat lunaknya adalah Python. Nah, terus kemudian Python silahkan belajar sendiri. Mungkin nanti kita akan menyentuh tentang scikit-learn. Tapi nanti saya akan perlihatkan bahwa Anda harus install yang namanya Anaconda Navigator ya. Anda bisa nulis nanti tugas pun di situ. Ya, karena selain programming di situ Anda bisa nulis ya. Pakai markup language namanya. Nah, terus kemudian itu pertemuan pertama, nanti pertemuan kedua baru kita berbicara tentang machine learning ya. Di sini yang umum-umum definisinya apa, contoh aplikasinya apa ya, terus kemudian tipe pembelajaran mesin ada unsupervised, supervised, ada reinforcement learning, terus kemudian apa sih yang menjadi masalah misalkan Pak pada implementasi pembelajaran mesin biasanya. Kita lihat dari data ya, terus kemudian metode ya. Apa sih yang menjadi masalah biasanya. Nah, terus pada pertemuan ketiga dan keempat, kita berbicara, tadi saya bilang bahwa machine learning itu terbagi dua, ada supervised sama unsupervised ya. Nah, yang supervised ini, yang pertama kita pelajari adalah yang sederhana, kita akan gunakan regresi linear. Kalau misalkan nanti kita bicara, misalkan ya saya ingin prediksi, Anda mengumpulkan data, misalkan luas kamar, luas rumah, luas tanah dan sebagainya, sehingga harganya sekian, Anda survei di sekitaran Bandung. Nah, terus Anda ingin tahu kalau misalkan ada data tentang luas tanah, luas rumah, kira-kira harganya berapa, bisa menggunakan itu. Jadi itu disebut dengan supervised learning regresi. Tapi tidak terbatas pada persamaan garis sih sebetulnya ini kalau regresi linear ya. Tapi ada juga yang nanti regresi polinomial. Nanti ada persamaan kuadrat dan sebagainya. Terus kemudian kita bicara juga tentang gradient descent. Gradient descent itu adalah untuk mencari parameter optimum tapi menggunakan iterasi ya. Sebetulnya di regresi juga ada persamaan normal, langsung solusinya ada, cuman kadang kalau implementasi, kalau datanya terlalu besar, itu agak sulit. Makanya ada yang disebut dengan gradient descent. Nanti saya ajarin juga. Terus kemudian untuk klasifikasi, regresi juga bisa persamaan regresi juga bisa digunakan untuk klasifikasi. Misalkan membedakan manusia apa bukan, misalkan ya, atau ini bunga, ini telur bebek atau telur ayam, itu masalah klasifikasi. Kalau regresi nanti continue ya. Nanti saya jelaskan bedanya apa sih klasifikasi dan regresi. Dan ini sering banyak digunakan untuk tugas akhir.
Nah, terus kemudian untuk pertemuan kelima keenam saya akan memperkenalkan yang disebut dengan scikit-learn. Ya, setelah Anda sedikit berbicara tentang masalah contoh-contoh dari pembelajaran mesin, ada regresi, ada gradient descent, kemudian regresi logistik. Nanti saya perkenalkan juga mengenai dasar dari scikit-learn ini. Ya, Anda bisa gunakan package library, mungkin kalau yang udah pernah pakai OpenCV, ya mirip-mirip lah kayak gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk implementasi machine learning, jadi nggak usah. Tapi yang saya harapkan ya bukan hanya Anda menggunakan package ini, tapi saya harap Anda mengerti algoritmanya dalamnya. Makanya sebetulnya nanti dijelaskan sama saya tentang algoritmanya, baru nanti implementasi pakai scikit-learn. Atau kalau Anda mau bikin program dari awal nggak masalah. Bagus justru untuk proses pembelajaran ya. Ini ada contoh dataset, nanti kita lihat, terus kemudian validasi model. Nanti sebetulnya kalau kita sudah mengerti tentang machine learning misalkan nih, modelnya seperti apa, nanti kan ada kita ingin menggunakan mana yang lebih bagus ya, terus kemudian berapa sih misalkan untuk KNN misalkan, berapa sih K-nya dan sebagainya itu. Terus kemudian nanti model yang terbaik kita lihat, terus ada yang disebut dengan kurva learning curve. Misalkan bisa jadi adalah fungsi dari jumlah sampel dan sebagainya ya. Terus kemudian saya juga jelaskan tentang ukuran kinerja klasifikasi seperti apa. Terus ada multi-class classifier. Multi-class itu apa? Multi-class itu beberapa kelas. Kalau misalkan tadi untuk mendeteksi manusia apa bukan itu 2 kelas ya. Ada manusia, yang lain dikategorikan sebagai bukan. Kalau multi-class itu misalkan gini, misalkan untuk klasifikasi, oke lah, saya ingin mengklasifikasikan jenis mobil, misalkan ya jenis mobil, taruhlah bis, truk, apalagi sedan dan sebagainya. Itu multi class, pokoknya lebih besar kelasnya lebih banyak atau lebih besar dari 2, itu disebut dengan multi class classifier. Nanti kita lihat bisa jadi dibangun oleh classifier yang hanya 2 atau binary classifier, atau memang dari sananya sudah multi class ya. Terus pada pertemuan ke-7 sebelum UTS itu ada yang disebut dengan supervised learning kedua. Kalau yang tadi di atas ini supervised learning 1 kita bicara tentang regresi, sedangkan pada supervised learning 2 kita akan bicara tentang decision tree ya, ensemble learning dan juga random forest. Ya, nanti kita lihat bagaimana untuk ensemble learning ada bagging, boosting, stacking ya. Tree ya, pohon ya, tadi decisionnya berdasarkan itu. Terus kemudian juga ada yang digabung-gabung beberapa metode untuk ensemble ya. Terus kemudian yang terakhir adalah random forest. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan UTS ya. Kira-kira UTS-nya itu apa? UTS-nya adalah saya kasih sebuah permasalahan, terus Anda silahkan diskusikan dengan teman segrup Anda, biasanya terdiri dari 5 orang. Ya, nanti silahkan solusikan dengan apa yang sudah Anda pelajari ya. Terus kemudian setelah UTS ada yang disebut dengan SVM, nanti supervised learning ketiga, ini jadi banyaknya adalah supervised learning. Ada support vector mesin, ini yang populer kemarin sebelum adanya deep learning ya. Tapi ini masih banyak dipakai ya sebetulnya. SVM ini memang paling populer sebelum muncul deep learning ya. Tapi itu ada sejarahnya kenapa seperti itu. Karena zaman dulu pada saat neural network kan tenggelam juga sebelumnya ya. Terus kemudian muncul ini yang berdasarkan kernel. Oke, nanti dikenalkan secara teorinya, linear, ada non-linear, kemudian juga kita bisa menggunakan regresi menggunakan SVM. Mungkin ada kata-kata yang Anda banyak nggak ngerti, tapi mudah-mudahan nanti bisa segera mengerti ya. Nah, terus kemudian di sini kita masuk unsupervised. Kalau sebelum-sebelumnya banyaknya kan supervised learning ya. Nanti kita bisa membedakan apa yang disebut dengan supervised, apa yang disebut dengan unsupervised learning. Bedanya apa sih gitu antara keduanya? Bentar saya cek dulu kalau takut-takut ada yang pending. Tuh kan. Oke. Bedanya apa? Nanti bedanya adalah pada saat ada yang disebut dengan target label. Atau ya target label itu adalah supervised karena kita si algoritma bukan algoritma ya, si sistem kita sudah kasih
contoh-contohnya lah, jawabannya seperti ini, contoh soal lah seolah-olah ya. Contoh soal nanti pada saat diimplementasikan dia sudah tahu karena belajar dari contoh soal itu dengan jawabannya. Nah, tapi kalau dalam unsupervised itu nggak seperti itu, nggak dikasih jawabannya. Tapi artinya kita bisa melakukan clustering. Ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Tapi kita tidak bisa melakukan labeling, belum ya. Labeling, tapi saya bisa mengkelompokkan nih. Kalau misalkan ada pelanggan satu perusahaan telekomunikasi misalkan ya, nanti bisa dikategorikan ini kayaknya sifatnya dia pemakai jam yang lama, ini kebanyakan menggunakan WhatsApp atau apalah terserah ya. Nanti kita bisa cluster-clusterkan. Itu disebut dengan clustering. Tapi kita nggak punya label ya, karena di sini kasusnya bukan klasifikasi tapi clusterisasi. Nanti kita lihat ya, clustering itu ada yang pakai K-means, ada DB-scan. Terus kemudian ada Gaussian mixture sama anomaly detection. Terus kalau sempat kita berbicara tentang model Bayesian untuk Gaussian mixture-nya, ya. Terus kemudian ada metodologi lain. Nah, terus kemudian yang 11, pertemuan ke-11 kita akan berbicara tentang dimensionality reduction. Jadi kalau data-data sekarang mungkin kalau dalam kuliah kita tidak terlalu banyak menggunakan data yang besar ya. Tapi satu kasus di mana data itu ternyata cukup kompleks, kita ingin melakukan pengurangan data, gimana caranya? Tapi performansi itu nggak degrade, nggak terdegradasi, maka diperlukan apa yang disebut dengan dimensionality reduction. Ada nanti kita mulai dengan apa sih yang disebut, kenapa kita memerlukan ini? Karena ada curse of dimensionality, ada kutukan ya dimensi ya. Jadi nanti kita lihat ya, nanti salah satunya untuk mengurangi itu dengan principal component analysis atau PCA. Ada juga yang disebut dengan locally linear embedding, ada juga. Nah, baru ke 12-13 ini kita berbicara CLO3. CLO3 itu untuk memahami metode terkini. Dan sekarang yang lagi ngetop itu adalah deep learning. Nanti saya perkenalkan apa yang disebut dengan pertama harus neural network ya. Karena basisnya itu, sedangkan deep learning itu ada beberapa layer, sebetulnya isinya adalah neural network ya. Meskipun ada sedikit perbedaan. Kesulitannya ada lain-lain. Oke, nanti ini adalah diperkenalkan pada akhir. Kalau misalkan kita lebih cepat ya mungkin nanti kita bicara lebih dalam di sini. Ada juga. Terus kemudian yang ke-14 nanti nggak tahu saya apakah harus ada presentasi kalau semester kemarin nggak ya. Karena grupnya ada 8, saya kira jadi lama nanti kalau harus ada presentasi juga. Cuman kita lihat nanti karena ini lebih sedikit ya. Pesertanya hanya 20 saya kira. Tadi ini baru 16 yang gabung. Kalau dilihat di ini sih cuman cuman 22 kalau nggak salah ya untuk semester ini. Oke, sorry. Nah, nanti ada tugas besar yang UTS dan UAS ya. Kalau tugas besar UTS ya di sini disimpan di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-7, sorry. Setelah pertemuan ke-7 kita biasanya saya umumin ini UTS-nya seperti ini. Kalau mau lihat contoh soal UTS inilah kira-kira. Supaya bisa jadi gambaran. Ganjil kemarin. UTS UAS. Nih. Ini soal UTS sudah terlihat ya. Ini contoh soal UTS-nya kemarin. Jadi ada tugas kelompok, ada 5 orang nanti kita buat ya. Kita diskusikan, tapi nggak usah pertemuan pertama lah, nanti aja. Tugas besarnya, misalkan untuk metode regresi ini. Kita kasih permasalahan, ini adalah untuk memprediksi berat atau panjang ikan berdasarkan pengamatan pengukuran. Ada panjang ikan sekian. Nah, kelompok 1 prediksi berat ikan menggunakan parameter panjang dan lebar. Panjang, misalkan panjang sekian, kita punya data, kira-kira beratnya berapa sih ikan ini? Misalkan ada yang panjangnya sekian, kira-kira beratnya berapa? Ini berdasarkan machine learning ya. Ini prediksinya. Terus ini coding, kebanyakan Anda harus menyimpan coding di sini. Terus memilih model, nanti saya ajari lah. Ini jangan terlalu takut juga, cuma ini sebagai gambaran aja. Prediksi data baru, terus kemudian ada klasifikasi menggunakan regresi logistik dan gradient descent, dikasih juga data ikan, mungkin nanti bukan ikan lagi lah, saya rubah-rubah ya. Nah, nanti ada tentang decision boundary juga, dan yang terakhir dengan decision tree dan ensemble.
learning. Ini ada data kanker ya, data orang berpenyakit kanker. Terus kemudian kelompok 1 ngapain? Menggunakan feature mean radius dan sebagainya. Nanti harus menentukan di sini oleh atasan Anda diharuskan mendapatkan jawaban pertanyaan berikut ya. Nanti untuk validation score-nya berapa, di sini classifier dan sebagainya ya. Nanti Anda suruh programming juga di sini. Semuanya programming ya sebetulnya. Ya, tapi ya ada aplikasinya meskipun nggak real teknik elektro, tapi kalau misalnya Anda punya sense ke situ untuk solusinya, maka akan saya kira untuk permasalahan lain pun bisa-bisa saja ya. Oke, itu kira-kira kalau soal UTS seperti itu. Kalau UAS juga sama ya. Saya perlihatkan untuk UAS-nya. Ini juga sama. Kemarin yang keluar support vektor mesin. Pakai C lagi harusnya, ini bukan K. Oke, sama ya. Metodenya kalau scikit-learn kan urutannya sama nanti untuk package-nya. Yang kemarin yang dikeluarin adalah unsupervised learning. Nanti untuk customer di sini harus Anda melakukan klasterisasi. Begitu juga dengan dimensionality reduction. Gampang sebetulnya ya kalau Anda ngikutin kuliah dan juga bisa baca materi yang saya berikan. Nah, kalau kuis kemarin banyak yang jelek, yang paling tinggi cuma 70 ya. Jadi 80 kemarin, cuma 1 orang dan jelek, banyaknya jelek ya. Karena apa? Berarti nggak menguasai secara teori ya. Nah, oleh sebab itu nanti perhatikan kuis, karena nanti nilai yang beda tuh pasti bobotnya dari kuis, karena kalau tugas kelompok rata-rata sama. Cuman saya inginnya Anda belajar semua ya, bukan hanya, karena ini motivasinya sekarang kan zamannya untuk ke AI dan sebagainya. Mungkin ya dengan sedikit dibekali dengan pengetahuan tentang mesin learning atau pembelajaran mesin ini, Anda bisa lah nanti di lapangan seperti apa ya kalau Anda memang mendapatkan pekerjaan dalam bidang ini juga, karena memang sekarang kan sudah merambah kemana-mana, ada kecerdasan buatan, AI, mesin learning, big data, sebetulnya isinya sama aja kayaknya sih, cuman mungkin beda sedikit lah. Data mining juga sebetulnya statistik, dalamnya sama ya kayak mesin learning juga isinya. Oke, kalau Anda sudah bisa memegang ini, mudah-mudahan diharapkan ya ada sedikit gambaran lah, nggak bengong ya Anda, karena Anda teknik elektro harus ini bukan pekerjaan orang informatik saja untuk mesin learning ini, diharapkan orang elektro juga sama ya. Oke, baik, itu mungkin pengenalannya. Kemudian saya ingin menyampaikan juga tentang belum ya tadi, sorry, ini belum selesai tadi. Ini udah saya perlihatkan tadi RPS-nya seperti apa. Terus nah ini ya. Jadi ingat, kita akan menggunakan apa? Yang pertama adalah kita akan menggunakan Python basisnya dengan Jupyter Lab. Kalau ada yang pernah memakai Google Colab, silahkan juga. Cuman saya lebih suka menggunakan Jupyter Lab. Jupyter Lab di mana? Anda install Anaconda Navigator. Ya, Anaconda Navigator bisa Anda klik, nanti muncul seperti ini. Anda cari yang individual edition ya. Anda install dan sebagainya. Saya yakin lah kalau anak teknik mah nggak usah ditunjukin semua ya. Setelah ditunjukin websitenya, Anda install sendiri. Saya kira nggak bakal terlalu kesulitan. Anda pilih Anaconda Individual Edition. Ya, silakan. Nah, ini yang akan menjadi basis kita, ya, yang akan kita pakai. UTS pun Anda kerjakan di sini. Sebetulnya bukan dikerjakan di Anaconda, tapi di Jupyter Lab. Oke, saya perlihatkan sekarang. Contohnya. Nah, kalau Anda sudah install Anaconda Navigator, maka keluar seperti ini. Ya, Anaconda Navigator itu akan keluar seperti ini. Terus apa? Anda bisa menggunakan Jupyter Notebook atau Jupyter Lab. Isinya adalah Jupyter Notebook ada juga di Jupyter Lab ya. Setelah itu kita launch. Kalau Anda install Anaconda Navigator, artinya apa? Anda sudah menginstal juga di situ Python.
Anda sudah menginstal juga NumPy, Anda sudah menginstal juga SciPy, Anda sudah menginstal juga scikit-learn, bisa juga langsung. Nih, ini adalah contoh ini sebentar ya, saya perlihatkan yang ini aja yang pernah saya buat. Ini saya close dulu lah. Mana ya? Sebentar. Di mana sih? Bentar. Bukan. Di sini. Nggak ada ya. Oke lah, contohnya inilah supaya cepet ya, inilah. Ini adalah modul kedua ya. Jadi ini kita belajar linear regresi. Nah, kita lihat di sini Anaconda ini apa enaknya? Anaconda ini enaknya adalah Anda bisa nulis seperti ini. Jupyter Lab ya. Anda bisa nulis di sini. Tulis apa? Tinggal shift enter keluar. Tulis apa? Shift enter keluar tulisan. Anda bisa sisipkan gambar juga. Seperti ini tulisannya, ada gambar dan sebagainya. Nah, atau Anda melakukan codingnya di contoh di sini ya. Codingnya, nah ini. Codingnya ini menggunakan Python. Ya, jadi Anda tinggal di sini ada code, terus di sini ada markdown. Kalau pada saat Anda nulis, Anda menggunakan markdown, misalkan di sini ya. Ini otomatis dia markdown. Ya, bisa shift enter nanti keluar. Terus kemudian ini juga sama, shift enter ya. Nah, kalau pada saat eksekusi nanti otomatis dia code di sininya, ya. Nah, code ini Anda bisa menggunakan running kode di sini. Ini kan ini menggunakan NumPy, ini menggunakan Python ya. Kita lihat di sini, langsung eksekusi shift enter. Eksekusi di situ, keluar gambarnya. Ya. Jadi ini menggunakan markdown, Anda bisa nulis bahkan latex kalau Anda sudah pernah misalkan rumus gini ya. Ini saya menggunakan latex ya. Anda bisa tulis latexnya seperti ini ya untuk menghasilkan formula. Jadi kalau Anda nulis buku pun sebetulnya enak. Ya. Nulis buku nanti tugas pun kita perlihatkan. Saya contoh ya ini. Ada contoh kemarin soal UTS di sini ada kalau nggak salah. Mana sih kok jadi nggak ada yang Python-nya? Ini misalkan jawaban UTS kemarin nih. Ini menggunakan Python juga ya. Jadi Anda nanti UTS-nya seperti ini. Grup, tapi jangan takut juga nanti bisa dibelajar sendiri nanti. Kenapa Anda bisa plotting dan sebagainya? Karena ada contoh-contohnya nanti di sini ya. Tapi yang saya bagikan bukan IPYNB ininya, nanti PDF-nya yang saya bagikan. Anda baca terus Anda coba-coba sendiri menggunakan terserah lah mau pakai Python di misalnya Spider atau di sini kalau saya suka di Jupyter Lab ya. Jadi langsung eksekusi di sini ngurut misalkan ini eksekusi sudah terus nulis lagi misalkan jadi gini terus nanti Anda eksekusi lagi. Ini bisa ya. Jadi keluar seperti itu. Ya. Jadi ini bisa mengkombinasikan tulisan dengan programming. Ya. Ini enaknya gitu ya. Nanti UTS pun sama, UTS UAS itu Anda harus ngerjain di sini, ngerjain di Jupyter Lab. Ya. Oke, ini Anda nanti sampai rumah, Anda install Anaconda Navigator ini, coba-coba masuk ke Jupyter Lab, Anda coding atau apapun lah, niru yang saya kasih di buku, silakan ya.
Tapi Anda nggak perlu pakai tulisannya ya, codingnya aja. Yang penting Anda ngerti maksudnya apa ya. Nanti saya share untuk yang tentang Python. Seminggu ini Anda belajar Python lah. Sedikit-sedikit aja lah ya. Sedikit-sedikit tentang list, tentang deklarasi fungsi, tentang flow controlnya, untuk for loops, while loop, dan sebagainya lah. Biasa kalau programming kan. Anda sudah dibekali banyak programming ya di pemrograman apa sih? Algoritma dan pemrograman Alpro, terus kemudian mungkin Anda juga di praktikum sudah pernah. Nah, sekarang ini karena kenapa harus Anda belajar Python? Karena ini yang paling populer sekarang, banyak dipakai ya, bukan paling populer, banyak dipakai lah. Kalau Anda pingin ke arah-arah ya di elektro juga banyak kan sekarang. Untuk yang Python itu ada yang pakai OpenCV, pakai Raspberry Pi juga bisa running Python dan sebagainya. Makanya di sini kita gunakan Python, dan di machine learning Python juga banyak dipergunakan ya. Oke, nah itu mungkin nanti kalau ada pertanyaan ya, penggunaan Anaconda Navigator seperti itu tampilannya ini. Dan menariknya apa? Ini Anda bisa menggunakan Spider juga. Ini sebetulnya yang tadi itu yang disebut dengan Interactive Pi ya. Basisnya di sini sebetulnya konsolnya. Kalau kita lihat Jupyter Lab juga sama memperlihatkan seperti ini. Ini tuh adalah IP konsol ya. Interactive programmingnya si ini ada nomornya kan, nomor line berapa keluarannya dan sebagainya ya. Ini sebetulnya IP. Terus kemudian kalau misalkan untuk yang lain Anda bisa menggunakan Spider juga. Ini otomatis kalau ada langsung launch itu berarti kan otomatis untuk sudah diinstal ya. Ya, terus kemudian bagusnya apa? Anda ada community-nya, ada learning-nya. Misalkan Anda bikin belajar dokumentasi dari Pandas, dokumentasi dari NumPy, tinggal klik aja di sini. Nanti keluar masuk ke websitenya NumPy misalkan ya, numerical Python-nya ya, untuk array, biasanya untuk menggunakan array, dan di machine learning banyaknya di ini NumPy. Terus kemudian Anda ingin apa lagi, misalkan belajar yang lain itu ada sudah di sini. Terus kemudian kalau nggak salah ada video, saya pernah ngeliat video. Nah di sini kalau Anda tertarik tentang data science, tentang machine learning, itu bisa lihat-lihat juga. Atau bahkan Anda ingin belajar Anaconda-nya sendiri, silakan engage. Terus kemudian dan sebagainya, di sini sudah disediakan. Ada video saya di mana yang ngeliat video tuh waktu itu. Oke lah ya, saya yakin Anda bisa utak-atik sendiri lah kalau untuk hal semacam ini. Kalau mahasiswa teknik mah yakin lah saya gitu ya, bisa lah nyoba-nyoba sendiri. Kalau misalkan nggak bisa, nah itu yang harus dipertanyakan ya. Programming kayak gitu harus menjadi default. Programming meskipun yang kecil-kecil ya, bahkan MATLAB sendiri itu harus menjadi default, atau otak-atik software, ngeliat-lihat dokumentasi dan sebagainya. Oke, jangan terlalu mengandalkan buku-buku yang bahasa Indonesia ya untuk Python. Coba beli buku atau di buku yang textbooknya, baca di situ ya. Banyak sekarang referensinya Anda bisa download, nggak usah beli ya. Meskipun ya banyak yang ilegal sebetulnya. Ya coba aja, nggak apa-apa lah buku ini ya. Oke, terus kemudian itu untuk Anaconda silakan Anda install ya. Nanti saya share ini slide-nya. Anda install karena basis kita akan menggunakan ini banyaknya. Meskipun nanti saya nggak terlalu banyak menjelaskan juga tentang programmingnya, karena yang saya jelaskan banyak prosedur. Cuman ya itu, Anda harus bisa mengimplementasikan, dan itu dituntut sendiri kebanyakan ya. Meskipun nanti dikasih contoh-contoh. Ya, jadi basisnya Python ya, sama scikit-learn nanti. Baik, ini beberapa package yang sering dipergunakan kalau Anda orang teknik. Untuk kalau menggunakan Python, kira-kira akan menggunakan beberapa package berikut. SciPy untuk Scientific Python, di sini banyak, ada pengolahan sinyal juga ada di situ. Terus Numerical Python itu bisa menggunakan array, ya biasanya array-nya canggih lah, pokoknya bisa cepat juga ya untuk operasi data dan sebagainya. Untuk slicing, misalkan saya punya data banyak, saya ingin nomor sekian sampai hanya nomor sekian aja datanya, atau saya ingin menukar dan sebagainya. Terus kemudian mereshape, asalnya misalkan vektor 3x3, matriks 3x3, saya ingin menjadi 1x9 dan sebagainya. Itu kerjaannya NumPy ya. Interactive computing ini tadi yang saya bilang IPython, sebetulnya MATLAB apa sih namanya? Jupyter Lab juga sudah menggunakan IPython ini.
Kalau IPython mah kayak di command prompt aja ya, ya di command prompt. Terus matplotlib ini untuk plotting ya, untuk plotting. Pandas ini sama, dia untuk bisa dari gambar dan sebagainya, lebih bagus juga. Terus kemudian ini scikit-learn, ini bawaan, bukan bawaan. Jadi untuk package untuk machine learning terutama, tapi deep learning belum ya. Neural network ada, cuman deep learning enggak kayaknya. Biasanya pakai PyTorch atau apa sih namanya? Keras ya nanti. Cuman di sini kita tidak belajar Keras, kita menggunakan scikit-learn. Karena ini untuk mesin learning yang awal-awal bisa menggunakan scikit-learn. Ini kompleks juga, kita lihat nanti Anda bisa lihat ya di sini contohnya. Package di mesin learning dengan scikit-learn Anda bisa belajar di sini. Nanti kita belajar regresi, kita belajar klasifikasi, kita belajar clustering juga nanti. Silahkan Anda pelajari sendiri. Ini supervised learning banyak sekali ya. Ada contoh-contohnya di sini, silakan. Jadi saya basisnya ini juga. Misalkan untuk linear model nanti ada teorinya sedikit, kita akan pelajari juga di sini. Ya, maksudnya apa di sini, terus kemudian kita juga akan cuman nggak sampai lasso kayak gini enggak lah ya, cuma regresi aja. Kalau Anda ingin lebih detail lagi bisa nanti. Kalau di S2 ada mata kuliah pilihan juga. Oke, terus kemudian apa lagi? Ini tentang scikit-learn. Nah, kalau Anda ingin belajar machine learning, beberapa ini rekomendasi dari saya ya. Saya banyak memakai buku yang hands-on untuk machine learning ini dengan scikit-learn, Keras dan TensorFlow. Ini saya pakai ini bab pertama sampai sebelum neural network ya. Saya pakai ini. Terus kadang-kadang saya gabungin dengan Python machine learning ini. Nah, untuk yang Python data science ini bagus membahas masalah Python-nya. Yang tadi ada NumPy, ada SciPy, ada Matplotlib, ada Pandas. Di sini di perbab di sini di Python Data Science. Silakan Anda cari buku gratisannya kalau memang ingin belajar ya. Cuman ini rada sedikit. Jadi kalau untuk belajar Python-nya sendiri itu Python Data Science bagus ya. Terus kemudian nanti lari ke hands-on machine learning ini, terus atau Python machine learning. Kalau ini bestseller nih yang sebelah kiri ini. Jadi minim matematika, minim asal. Saya kira nggak apa-apa Anda mulai dari sini juga sebelum detail ke yang lebih matematis ya. Nah, Anda bisa tangkap dari hands-on ini. Apa yang saya kasih juga apa sih namanya? Diktat lah ya, diktat untuk perbab saya ambil dari sini ya banyaknya. Dari hands-on machine learning ini silakan. Jadi seolah-olah saya terjemahin lah banyak yang dari hands-on ini. Nanti saya kasih per minggu ya. Untuk minggu depan saya nanti kasihkan juga. Oke, ini beberapa yang kalau light, jadi matematikanya minim. Anda bisa menggunakan buku-buku seperti ini ya. Nah, biasanya yang kira-kiranya nggak rumit secara matematis biasanya udah langsung digabung. Misalkan machine learning menggunakan Python atau Python machine learning atau misalkan machine learning dengan Keras TensorFlow itu pasti kelihatannya matematiknya nggak bakal terlalu banyak ya. Paling dijelaskan sedikit prinsipnya, terus kemudian nggak terlalu banyak ke detail matematiknya seperti apa. Tapi kalau Anda suka baca, ini beberapa, ini Anda ingin belajar lebih detail, bukan hanya penggunaannya, ya, atau Anda ngerti flow algoritmanya, Anda bisa di sini. Ada beberapa buku yang rekomendasikan, ini berat, yang Elements of Statistical Learning ini berat. Mungkin bisa dari sinilah, Statistical Learning. Terus kemudian ini juga lumayan. Untuk yang ini yang paling banyak dipakai sama orang-orang di luar juga untuk pattern recognition and machine learning. Nah, tapi saya suka yang ini, yang dari Sergius Stoidoridis, yang machine learning ini bagus ini. Silakan, banyak opsi lain silakan kalau mau baca. Tapi saya rekomendasikan Anda ini mungkin meskipun udah tingkat akhir ya. Artinya sudah telat kalau saya mengingatkan sekarang Anda harus baca textbook ya. Tapi saya kira nggak telat. Silakan mulai dengan baca textbook juga. Jangan hanya mengandalkan buku-buku dari catatan kuliah atau diktat-diktat kuliah ya. Silakan, Anda udah mahasiswa dong gitu. Masa bacaannya selalu mengandalkan diktat kuliah atau catatan dari dosen ya. Ini nggak baik saya kira ya. Apalagi nanti kalau Anda ingin meneruskan kuliah dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung kalau Anda baca textbook itu tanpa terasa Anda juga belajar bahasa Inggris pasif ya. Kalau Anda semakin paham ketika membaca buku, itu pun sudah indikasi Anda semakin bagus bahasa Inggrisnya ya, secara tidak langsung ya. Oke.
coba pelajari ini. Sebetulnya ini harus dibiasakan dari tingkat 1 ya dulu. Cuman ya sekarang pun belum telat lah. Silakan coba ya, baca-baca buku. Apalah, bukan hanya di buku ini. Kalau Anda tertarik bidang apa silakan baca. Tapi saya pesannya gunakan textbook ya. Jangan hanya bukan saya menyepelekan buku-buku Indonesia, enggak, tapi ya biasanya yang paling detail itu adalah buku-buku dari luar ya, dan sekalian Anda belajar juga. Oke. Baik, itu mungkin beberapa buku referensi, nanti saya share juga ini. Nanti untuk yang pertemuan pertama ini sampai nanti ya saya akan share juga di LMS-nya mengenai Python programming. Anda cobalah, terserah lah, pokoknya Anda bisa Python gitulah. Ya, saya asumsinya Anda bisa Python basicnya. Ya, kalau yang belum ya pelajari dari sekarang. Kalau yang sudah bagus, advance ke yang sekarang yang implementasi machine learning-nya. Oke. Ya, nanti tugasnya di sini juga. Tugasnya menggunakan Jupyter Lab. Meskipun Anda tidak menggunakan Anaconda Navigator, hanya menginstal Jupyter Lab, silakan. Yang penting tugasnya dikerjakan pada Jupyter Lab. Karena di situ bisa ngetik, bisa teorinya, teksnya, explanation-nya, selain programming langsung dalam satu aplikasi. Jadi nggak usah copy paste nanti ya. Misalkan Anda bikin coding di mana, terus kemudian Anda masukin ke Word. Enggak, kalau di Jupyter Lab ini Anda bisa explain di situ menggunakan markup language. Nanti saya share juga markup language itu apa sedikit. Ada juga buku simpanan saya, nanti saya share ya. Belajar sedikit lah. Jadi untuk yang tadi, yang ini nih. Ini markup language nih. Ini. Misalkan ini tebal, ini kayak WA aja nih dipakai bintang ya. Ini keluarannya tebal. Miring, sorry. Ini miring, tapi kalau untuk tebal, misalkan untuk tebal Anda bintangnya 2 kali, miring tebal berarti Anda bintangnya 3 kali. Ini udah keluar gitu. Ya, ini markup language. Tapi Anda bisa sisipkan latex di sini enaknya. Kalau latex itu pasti di antara dolar. Anda mengerti latex, ini theta subscript J superscript next ya, sama dengan theta subscript J, jadi untuk nih theta subscript J next. Nah, sekarang tugas akhir ada juga yang menggunakan Python, menggunakan LaTeX, silakan ya. Tapi Jupyter Lab ini juga support untuk LaTeX dan juga yang markup language ini. Jadi enak di sini. Saya promote ya, karena saya juga ya baru belajar ini sekitar 1 tahun lalu. Oh, ternyata enak ya pakai ini, terus kemudian nulis LaTeX-nya bisa, terus kemudian programming langsung di situ dan sebagainya. Jadi memudahkan. Jadi saya bikin diktat lah ya, saya bilang diktat bukan buku. Saya ini kasih ke Anda. Tapi saya nggak bakal ngasih untuk ini pendahuluan mesin learning-nya sudah saya bikin juga. Ini Anda tinggal baca ya. Nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Tapi yang saya bagikan nih extension-nya IPYNB, tapi bukan yang untuk Python notebook-nya yang saya bagikan, PDF-nya. Karena apa? Kalau ini Anda tinggal langsung aja ini kan. Kalau sudah dikasih ininya, Anda malas nanti ngetik-ngetik, yang ngetik-ngetik programnya. Ini langsung udah eksekusi enak banget. Nah, saya nggak mau kayak gitu karena saya pingin Anda bikin, biasanya belajar program harus nulis programnya ya, bukan hanya dibaca. Karena dengan begitulah memori ingatan juga dibantu dengan tangan ya. Misalkan import, kalau nggak pernah cuma baca doang, lupanya cepet ya. Tapi kalau misalkan dengan nulis dari awal, mudah-mudahan, meskipun itu bisa copy paste sebetulnya, cuman saya mendorong supaya, kenapa saya tidak kasih file ininya, supaya Anda belajar juga untuk coding, nulis sendiri ya. Ini nanti Anda nulis aja, misalkan ini pingin yang baru, untuk new notebooknya langsung kosong di sini, misalkan select, ini udah kosong. Anda bisa misalkan lah X sama dengan 1 ya, misalkan terus print X misalkan, dah keluar. Ini kalau zaman dulu, zaman kita baru belajar C, misalnya hello world gitu kan, biasa gitu ya. Silakan ya. Jadi di sini bisa coding, tapi kalau misalkan ingin markup
pingin nulis ya udah, ini bukan code di sini ya. Anda markup, tinggal klik M aja, nggak usah pakai klik di sini, pakai M aja, pakai escape dulu sampai nonaktif, di M kan, enter, tulis, nanti keluar jadi gini ya, escape, M, markup atau markdown ya, bukan markup. Tulis aja misalkan untuk untuk latex ini bisa kayak gini, X script 1. Nah udah, ini ya. Bisa juga kalau misalkan pingin pecahan X sama dengan setengah misalkan ya, frag, tapi harus ngerti ini sih, ngerti latex, frag 1, 2, nggak masalah sih, sama dengan setengah. Dia Rumusnya dapat dari mana, Pak? Kenapa? Kalau rumus latex yang seperti itu, Pak? Baca aja buku latex. Ada. Oh iya, Pak. Di situ Anda nulis, kalau di S2 ada yang nulis tesis itu kan pakai latex, terus kemudian S1 juga kayaknya ada ada yang menggunakan latex juga selain Word ya, kalau Anda sudah punya template-nya. Nah, enaknya itu di sini bisa nulis, kemudian juga bisa pakai latex juga, meskipun formula yang panjang ya bisa di sini. Terus kemudian juga seperti ini contohnya nih. Ini kan panjang nih lumayan ya. Nah, Anda kalau sudah ngerti latex bisa lah ngerti ini. Misalnya ini, tapi enak apa? Kalau di latex itu Anda nggak perlu misalkan figure, nggak perlu kayak pindah-pindah di Word, terus ukuran formula juga menjadi proporsional ya, dia bisa ngatur sendiri, nggak pindah-pindah dan sebagainya. Terus untuk penomoran juga bisa otomatis ketika Anda merubah nomor dari rumus ya, nomor equation itu referensi yang ke rumus itu dia bisa berubah sendiri ya kalau pakai latex. Tapi harus didefinisikan memang dengan nama equation ya. Oke, ini untuk Anaconda Navigator, untuk Jupyter Lab-nya Anda silakan gunakan. Nanti UTS dan UAS sekali lagi akan menggunakan ini, begitu juga tugas yang menggunakan programming, karena biasanya saya tidak menyuruh hanya menggunakan programming, tapi harus misalkan apa kesimpulannya, misalkan Anda harus tulis pakai Markdown berarti ya, Markdown language-nya. Kalau perlu rumus ya harus menggunakan latex ya. Ya, oke. Itulah, saya percayalah Anda bisa ngutak-atik sendiri. Saya hanya ngasih gambaran besarnya, nanti Anda ngutak-atik sendiri ya, karena sudah anak teknik. Nanti kalau dikasih nanti pada saat Anda bekerja dikasih kerjaan harus belajar sendiri ya, harus bisa ya. Oke, itu maksudnya. Jadi kita sekali lagi menggunakan Jupyter Lab dan atau di Anaconda ya. Kalau mau langsung Jupyter Lab juga silakan. Yang jelas Anaconda mah sebagai frameworknya Anda bisa akses berbagai macam ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oh iya, saya harus milih KM ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nanti saya share ya untuk yang saya lupa di mananya saya nyimpen untuk yang sebentar. Saya tuh udah nyimpen yang dari ganjil kemarin itu semua, bukan. Mana yang ganjil? Ini pertemuan 1 itu, nah nggak ada nih. Modulnya nggak tahu saya simpen di mana ya, lupa saya yang nanti saya kasih lah ya. Saya share di LMS lah. Sebentar, ini modulnya. Ini digabung semua, yang bab 1-nya lupa saya di mana. Sebentar. Oh gini, sebentar. Vicky ngajar sinonim modul pembelajaran mesin. Mana ya?
Ini nggak bisa digeser. Oh, ini ada nih hands-on yang, tapi ini udah dalam bentuk yang IPNB-nya nggak ada di mana ya? Nah, ini nanti saya kasih ya untuk basic. Salah lagi. Ya. Nantilah ya, ada modul untuk Python-nya, ada modul untuk NumPy. Nah, itu adalah kerjaan Anda sampai minggu depan, nanti baru masuk ke materinya. Cuman saya anggap Anda sudah mengerti masalah Python ini yang sederhana ya. Coba pelajari aja. Nanti saya kasih lah ya, saya cari. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh iya, untuk KM siapa ya? Yang bisa saya hubungi kalau ada perlu. Jadi nggak usah ke semua misalkan ya, ke siapa dulu. Ada pertanyaan nggak? Atau kemarin siapa yang bikin ini duluan? Namanya siapa sih? Lupa saya, kemarin Novel ya? Saya Pak. Jonathan Pak. Oh, Jonathan ya. Ya Pak. Kamu jadi KM aja lah Jonathan ya. Ya boleh Pak, boleh Pak. Oke. Terus kemudian apalagi ini kok sedikit kan? Udah gabung berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 Pak. 13. Sama 18 sama Bapak. Oh iya 17 ya, berarti ada yang nggak hadir. Ya udahlah. Oke lah. Ada pertanyaan nggak? Berarti KM Jonathan ya. Baik Pak. Oke. Jonathan, Pak, tadi apakah sudah dipres? 2018 ya Jonathan? Iya Pak, 2018 Pak. Oke. Kenapa tadi? Ada pertanyaan? Pak, permisi Pak, mau nanya tadi apakah udah dipresensi Pak? Soalnya tadi telat masuk Pak. Ya belum, tenang. Nanti terakhir. Oh iya Pak. Ada pertanyaan Oke, belum? Pak. Ada pertanyaan lagi? Belum, Pak. Nggak ada, oke. Saya minta capture ya, buat bukti aja. Silakan ditampilkan wajah-wajahnya. Sebentar ya. Sebentar. Oke, baik, saya capture. 1. Oke. Bentar. Oke. Terima kasih rekan-rekan, sampai ketemu minggu depan. Nanti tolong cek LMS-nya lagi ya. Saya akan upload apa sih namanya? Bahan Python dan sebagainya, Anda pelajari ya. Baik Pak. Jumpa lagi minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oh.